mempunyai visi misi juga Pak di dalam Rune Matcha ini, yaitu untuk mengurangi minuman-minuman manis yang beredar di Indonesia. Wow. Halo Sobat Kelvin Hartono Official, jumpa lagi bersama saya dan kali ini saya ditemani oleh Agis. Gis, halo. Perkenalkan diri Gis. Perkenalkan, nama aku Agis. Aku di sini bantuin Pak Kelvin nih. Posisinya dorong cerita. Langsung posisinya jadi MC nih buat bantu Bapak untuk nanya-nanya. Marketing. Marketingnya juga. Marketing di Gado-Gado Boplo ya. Cerita dikit dong. Suka duka jadi marketing di Boplo? Sukanya jadi marketing di Gado Boplo, sukanya nih ya, yang pasti keliling-keliling, bisa ke outlet-outlet. Dukanya ya selalu deg-degan aja sih. Ini ada pencapaian apa nih ini? Yang jelas sudah mulai naik lah. Iya. Prestasinya Agis. Tetap semangat Agis. Pasti Pak, pasti. Dan bisa memperoleh hasil yang maksimal. Tangan dong. Nah, Gis, kali ini kita sudah ditemani teman baru saya, namanya Daniel. Oke. Dia produknya adalah matcha. Seperti matcha. apa matchanya? Yuk kita kenalan. Bro, cerita dong asal muasal bisnis matchanya nih. Oke, ya. Jadi perkenalkan teman-teman semuanya, saya Daniel selaku owner dari Rune Matcha, adalah brand sebuah minuman matcha ya, teman-teman. Jadi Rune Matcha ini dibentuk Pak Kelvin sama juga Kak Agis itu karena yang pertama pasti melihat adanya peluang, ya Pak ya. Kemudian ada juga keresahan dalam diri saya, ternyata matcha itu setelah saya perdalam banyak sekali grade-grade-nya. Sedangkan yang beredar seperti di fast food restoran itu adalah matcha-matcha yang mohon maaf itu adalah yang grade-nya cukup rendah. Ya. Kamu bisa tahunya dari mana? Karena saya belajar Pak. Wah. Sebelum saya bikin brand ini saya belajar dulu, saya perdalam dulu selama beberapa bulan, baru saya beranikan diri terjun untuk membuka brand ini. Nah teman-teman, kalau kita mau menekuni suatu bidang, alangkah baiknya kita mempelajari dan meneliti baik-baik produk itu apakah ada peluangnya ya, dan ada permintaannya ya. Lanjut, bro. Ya, jadi setelah saya belajar itu, saya melihat ada peluang di situ dan saya ingin mempunyai visi misi juga Pak di dalam Rune Matcha ini, yaitu untuk mengurangi minuman-minuman manis yang beredar di Indonesia. Wow, bagus. Ya, karena background papa saya dari kakek nenek juga itu ada diabetes kan Pak. Jadi istilahnya untuk mengurangi angka-angka seperti itu supaya tidak sampai ke keturunan gitu ya. Saya mempunyai visi dengan memasukkan minuman matcha ini. Apa tuh visinya? Saya ingin mengurangi minuman manis yang ada di kalangan Indonesia Pak. Nah, saya masukkan matcha ini merupakan salah satu minuman yang sehat, gitu. Ada unsur L-theanin di sana, ada kafein juga sedikit di sana. Jadi kafein di matcha ini lebih rendah daripada kopi. Oh, daripada kopi ya Kak? Iya. Dan kafeinnya ini, kalau kopi itu kan terkadang ketika kita minum kopi langsung kita rasakan efeknya. Kayak langsung melek. Gitu ya. Tapi kalau matcha ini kayak step by step gitu. Dan kemudian ada L-theanin di dalamnya yang bisa membuat kita relax juga. Bisa dijelasin nggak sih L-theanin itu apa? Ya, L-theanin itu adalah sebuah unsur yang ada di dalam matcha gitu ya Pak, yang bisa membawa ketenangan di dalam diri manusia itu. Itu adalah L-theanin. Sebenarnya banyak sih Pak untuk unsur-unsur yang ada di dalam matcha itu. Cuma yang lebih kita kenal adalah dua itu tadi, L-theanin sama kafein. Gitu. Jadi matcha ini ada kafeinnya juga ternyata. Oh ada. Ya. Tapi sangat sedikit ya Kak? Dikit, bukan sangat sedikit banget sih Kak. Jadi lebih dikit dari kopi lah. Oke. Terus mulainya usahanya kapan nih?
Daniel? Ya, mulainya itu sebenarnya pertama kali kayak dari mulut ke mulut aja sih Pak, gitu kan. Kayak gue jual macan nih. Tahun berapa? Tahun berapa? Masih baru sih Pak, beberapa bulan yang lalu. Nah, jadi kemudian lihat juga peluang kayaknya harus ikut nih bazar-bazar untuk memperkenalkan kepada orang-orang gitu kan. Jadi yang pertama, event pertama itu di Central Park waktu di CP. Namanya Sip and Sweet Festival. Waktu itu ikut festival ya? Berapa lama tuh waktu itu? Waktu itu 5 hari di Central Park. Terus gimana animo dari? Nah itu juga yang saya syukurin juga sih Pak, puji Tuhan gitu ya. Jadi istilahnya brand dari kasarnya anta beranta mana nih ya kan, tiba-tiba buka brand di Central Park gitu kan. Setelah Central Park itu kan kayak mall yang gede, yang ruang lingkup visitornya itu kan banyak banget, dari anak kecil sampai yang paling tua gitu. Nah jadi akhirnya saya beranikan diri di situ, puji Tuhannya selama 5 hari itu 400 cup, hampir menyentuh 400 cup dalam 5 hari itu untuk sebuah brand yang baru. Waktu itu udah ada pakai nama merek Rune. Apa tuh maksudnya Rune? Rune itu sebenarnya ya Pak ya, tadinya saya pengen bikin namanya itu Runa. Runa. Nah, Runa itu artinya bukan sekedar hanya brand gitu. Sebenarnya Runa itu mempunyai 2 arti dalam kehidupan saya. Yang pertama itu nama tengah dari anak saya. Namanya Arunala. Ya, saya ambil Runa. Dan kemudian ketika saya pikir lagi, saya ngambil sebuah ideation gitu ya. Runa itu sebenarnya bisa disingkat juga loh dalam bahasa Inggris jadi run menjalankan sebuah. Sebenarnya saya ingin awalnya tadinya Runa, tapi saya lihat di akun-akun Instagram dan juga sosial media lainnya udah cukup banyak ini nama Runa. Jadi akhirnya ya udah saya plesetin aja lah, karena Jepang kan juga biasanya Rune. Iya benar. Terbentuklah Rune Maca. Ini sudah dipatenin belum nih? Belum Pak, rencananya dalam waktu dekat. Ya cepet-cepet ya, jangan sampai nanti udah gede baru pusing. Iya siap. Oke. Agis mungkin ada pertanyaan? Untuk macanya sendiri, bubuknya itu berarti yang seremonial gitu ya Kak? Iya. Oke. Jadi kalau boleh sedikit menjelaskan ya Pak ya. Silakan. Sebenarnya seremonial itu adalah bahasa dari market orang barat atau luar negeri. Kalau di Jepang sendiri mereka tidak menyebut yang namanya seremonial. Jadi mereka menyebutnya itu adalah first harvest atau first flush atau panen pertama. Jadi orang Jepang itu tidak bilang bahwa matcha yang saya minum, matcha yang saya jual ini adalah matcha seremonial. Enggak, mereka hanya bilang first harvest atau untuk upacara minum teh di sana. Nah, harvest itu sebenarnya ada 1, 2, 3 sampai yang keempat. Jadi biasanya yang kita jumpai itu tahunya gimana sih 1, 2, 3 dan 4. Kalau 2 itu biasa warnanya sudah mulai hijau-hijau agak pudar. Dan sedikit agak kekuningan. Kalau yang ketiga biasa udah kuning banget. Nah, yang keempat bahkan ada yang kayak kecoklat-coklatan gitu. Oke. Berarti kalau bubuknya itu berarti udah di luar gula ya, berarti ya udah nggak ada gula sama sekali. Betul. Jadi matcha ini adalah satu daun teh gitu ya. Daun teh green tea, tetapi batangnya itu dibuang Pak di dalam proses pembentukannya ini. Jadi hanya daun-daunnya aja. Batangnya dibuang, kemudian daunnya di steam, kemudian dikeringkan lagi setelah di steam. Jadi melalui proses yang cukup banyak. Kenapa harganya juga lumayan tinggi? Itu yang menyebabkan. Berapa per cup kamu jual waktu di pas di CP? Yang paling murah itu saya jual 48.000 latte. Wow, udah sekelas menu makanan. Iya betul Pak. Oke. Terus? Ya jadi kenapa yang membuat mahal ya itu karena prosesnya juga. Karena ada juga yang metode-metode lainnya seperti hand picking. Jadi mereka memanennya itu mengambil daun tehnya itu dipucuk satu persatu pakai tangan. Ada juga yang pakai mesin. Nah ini daunnya diambil di mana? Di Jepang Pak. Oh di Jepang. Ya, jadi semua di Jepang ya? Betul. Karena kan ada beberapa beredar juga matcha dari China sekarang. Tapi yang saya ambil semuanya matcha dari Jepang. Berarti matcha sendiri sama green tea itu udah beda ya? Iya. Oke. Jadi ngaduknya ini nggak boleh muter Pak. Jadi harus MW ya? Ya, MW. MW itu gimana sih maksudnya? Gini Pak. Zigzag gitu. Oh iya. Iya bagus. Thank you.